Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjelang sengsara dan wafatnya, Yesus melakukan perjamuan dengan murid-muridnya dan membasuh kaki para murid. Mengapa Yesus melakukan ini? Apakah ia hanya sekedar mau mengajarkan kerendahan hati dan pelayanan? Tentu tidak salah. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, dalam pengantar dan juga dalam doa kolekta, doa pembuka, tadi kita dengarkan yang sungguh dikenangkan melalui perjamuan dan pembasuhan kaki adalah cinta Tuhan. Bukan sekedar ajaran untuk rendah hati dan melayani, itu adalah salah satu ungkapan. Tetapi yang menjadi lebih pokok, yang lebih mendasar adalah mengenangkan cinta Tuhan. Kasih Tuhan yang menghendaki kebaikan dan keselamatan murid-muridnya, bahkan semua ciptaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan mengenangkan kasih Tuhan ini, kita pun juga boleh melihat bahwa melalui Ekaristi yang diinstitusikan, yang dibentuk, yang ditetapkan oleh Yesus dalam perjamuan malam itu, seperti yang ditegaskan dalam bacaan kedua, dan juga melalui pembasuhan kaki, gerakan atau gestur Yesus yang membungkuk dan membasuh kaki para murid itu, kita melihat sungguh-sungguh bagaimana gerak Allah yang sungguh mengasihi, yang sungguh mencintai manusia. Dan dari tindakan itu pun kita boleh melihat mengapa Allah begitu mencintai, mengapa Allah begitu mengasihi manusia. Karena pertama-tama setiap pribadi itu penting, setiap pribadi itu berharga, setiap pribadi itu mulia, setiap pribadi itu layak diselamatkan. Kita bisa melihat bahwa dalam tradisi pembasuhan kaki itu diberikan untuk mereka yang dihormati. Maka biasanya dalam tradisi Timur Tengah, di sana yang membasuh kaki itu umumnya memang budak, katakanlah pekerja, karyawan. Tetapi untuk tamu-tamu tertentu yang diagungkan, yang diluhurkan, maka tuan rumah sendiri yang akan membasuh kakinya. Dan Yesus sebagai tuan rumah perjamuan melakukan itu. Maka ia dengan membasuh kaki itu sungguh mengangkat derajat manusia, mengangkat kembali kepenuhan derajat manusia yang penting itu, yang luhur itu, yang mulia itu. Dan karena demikian juga saudara-saudari yang terkasih, karena kasihnya juga Allah tidak hanya menyelamatkan, meluhurkan, menaikkan kembali martabat manusia, tetapi ia juga menyertai para murid sampai kesudahannya, sampai akhir. Seperti yang ditegaskan dalam Injil Yohanes yang tadi kita dengarkan, bahwa karena kasihnya Kristus menyertai para murid sampai akhir. Dan menyertai para murid itu ditunjukkan dengan memberikan dirinya. Dalam Ekaristi, saudara-saudari yang terkasih, kita juga sungguh melihat, merasakan, mengenangkan, kemudian menghadirkan bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan. Kasih Allah itu, penyertaannya itu selalu ada untuk kita, tidak dihentikan oleh apapun, bahkan juga oleh waktu. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui Ekaristi, melalui pembasuhan kaki yang kita kenangkan pada malam hari ini, Yesus sungguh menunjukkan gerakan bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita, mengasihi manusia. Allah yang pertama-tama sungguh selalu berinisiatif melakukan sesuatu untuk keselamatan manusia.
Melalui Ekaristi dan juga pembasuhan kaki itu mau ditunjukkan gerak pemberian dirinya. Pemberian dirinya yang seutuhnya kepada para murid, kepada kita. Sehingga kita pun juga boleh melihat pemberian diri ini menggambarkan juga pemberian asal usulnya. Seperti yang disampaikan oleh Yohanes dalam bacaan Injil hari ini. Yesus menyadari bahwa ia berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Kita dalam kitab Kejadian sesungguhnya manusia ciptaan itu mempunyai hakikat keilahian, tinggal di Firdaus. Tetapi karena dosa, hakikat keilahian itu hilang. Maka melalui pemberian diri Yesus inilah hakikat keilahian kita itu dikembalikan. Kemungkinan untuk selamat itu kemudian menjadi ada, dan kita lihat Allah yang pertama-tama melakukan itu. Dan kemudian saudara-saudara yang terkasih, saya melihat sisi lain dari pembasuhan kaki. Kalau tadi mungkin kita lihat soal bagaimana Yesus mengangkat martabat, meluhurkan kembali, memuliakan, melihat bahwa setiap pribadi itu penting. Saya membaca refleksi dari Santo Jose Maria, dan di sana dia mengatakan tentang pembasuhan kaki. Dikatakan begini, bahwa melalui pembasuhan kaki kita tahu kaki itu kan sangat berfungsi bagi kita untuk berjalan. Maka ketika Yesus membasuh kaki, bukan hanya sekedar ia melihat pribadi manusia itu penting, tetapi Yesus percaya. Yesus mempercayakan bahwa yang dia lakukan itu bisa dilakukan oleh para murid. Kalau istilah kita sekarang, Yesus mau menjadikan para murid itu sebagai teman seperjalanan. Yesus percaya kepada para murid. Dan tentu ini pun, saudara-saudari yang terkasih, tadi juga ditegaskan, aku melakukan itu, maka kamu pun harus. Kita juga diajak untuk percaya bahwa orang lain pun adalah teman seperjalanan kita, karena Tuhan telah mempercayakan itu kepada kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi semoga kita dengan merefleksikan, dengan merenungkan perayaan pada malam hari ini, kita boleh kemudian mensyukuri, atau kemudian kita boleh melihat dan juga bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, memberikan dirinya, kalau Tuhan sedemikian menghargai kita, meninggikan martabat kita, kita boleh bertanya, apakah kita mensyukuri anugerah kehidupan itu? Apakah kita mensyukuri kehidupan saya sendiri? Jangan-jangan kita malah tidak mensyukuri hidup kita, atau malah kita itu mudah menyakiti diri kita. Padahal sekali lagi, Tuhan memuliakan martabat kita sebagai pribadi. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, kita juga boleh bertanya, bagaimana saya memperlakukan sesama saya? Apakah kita pun juga terlibat dalam rantai kekerasan yang ada di dalam masyarakat? Dan kalau kita juga boleh melihat berita-berita yang berkembang, bagaimana manusia itu kurang berharga, perdagangan manusia begitu kuat. Perdagangan manusia, bentuk perbudakan baru di dalam dunia kita. Orang menjadi tidak ada harganya sama sekali. Ketika tenaganya tidak berguna, organnya yang diambil. Jangan-jangan dalam cara-cara sederhana pun kita juga terlibat dalam kekerasan terhadap sesama kita. Lalu kemudian kita juga boleh bertanya, kalau Tuhan percaya kepada kita, Tuhan percaya kepada para murid, bisa mencintai, bisa mengasihi, bisa melakukan kebaikan dan yang membawa keselamatan, apakah yang saya kerjakan juga itu? Apakah ketika kita menggunakan istilah melayani, melakukan yang baik untuk orang lain, sungguh-sungguh
karena kita bersyukur Tuhan percaya pada saya? Atau jangan-jangan ada motivasi lain, kita mau menunjukkan kekuasaan, kita mau menunjukkan kemegahan diri, kita mau menunjukkan juga bahwa orang lain justru bisa menjadi objek kebaikan kita. Dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, saudara-saudari yang terkasih, kita dihantar kembali untuk melihat Allah adalah kasih. Allah mengasihi, menghargai, meninggikan, meluhurkan martabat siapapun. Karena setiap pribadi itu layak untuk mendapatkan keselamatan. Kita pun juga. Bahwa setiap orang berhak untuk dikasihi. Setiap orang berhak untuk mengasihi. Anda dan saya dikasihi oleh Tuhan, maka Anda dan saya juga dipercaya oleh Tuhan untuk menghadirkan kasih itu. Karena sebagaimana dalam teks kita juga lihat lagu persembahan, di mana kasih itu ada, hadirlah Tuhan. Semoga kita memasuki pekan suci ini dengan sungguh merasakan, menyadari betapa kita mau seperti apapun dikasihi oleh Tuhan. Dan orang lain, siapapun tanpa kecuali, juga berhak memperoleh kasih itu. Dan dengan demikian, semoga kita boleh merasakan pula karya keselamatan, penebusan dari Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita.